warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar dengan NIM P2020010019, kelas B1 Keperawatan, Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik pemeriksaan bayi baru lahir atau pemeriksaan neonatus. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik neonatus. Pemeriksaan fisik neonatus atau pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bidan atau perawat kepada anak dengan usia 0 sampai 28 hari dengan tujuan untuk memeriksa apakah ada kelainan pada bayi tersebut. Kelainan bawaan bayi baru lahir yaitu hipospadia, Hirschsprung, Down syndrome, dan atresia ani. Assalamualaikum. Baik Bu, perkenalkan nama saya Hajar. Saya perawat yang akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak-anak Ibu. Terlebih dahulu saya meminta izin untuk membuka baju pada saat pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, suhu bayi normal yaitu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Frekuensi denyut jantung yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Frekuensi pernapasan 30 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya mengukur antropometri. Yang pertama, menimbang berat badan bayi. Yang kedua, mengukur panjang bayi. Yang ketiga, mengukur lingkar kepala bayi. Selanjutnya yang keempat, mengukur lingkar dada bayi. Selanjutnya mengukur lingkar abdomen pada bayi. Yang terakhir mengukur lingkar lengan atas bayi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala bayi. Yang pertama itu kita melihat warna rambut, bentuk kepala, kebersihan kepala, dan kebersihan rambut. Kemudian kita meraba ubun-ubun kecil berdenyut atau tidak. Kemudian ubun-ubun besar, apakah ada luka atau benjolan pada bagian kepala bayi. Kemudian pemeriksaan mata pada bayi, kita melihat warna mata, kebersihan mata, jarak antar mata dan alis, kesimetrisan mata, warna konjungtiva, dan warna sklera. Kemudian kaji refleks kornea, dekatkan objek pada kornea maka mata akan berkedip. Kemudian yang ketiga, refleks cahaya. Jika
diberi cahaya, maka mata akan berkedip. Kemudian pemeriksaan telinga. Kita lihat kebersihan kedua telinga, kesejajaran antara mata dan daun telinga, kemudian kesimetrisan kedua telinga. Kemudian kita raba pada bagian telinga, apakah ada benjolan. Jika terdapat benjolan, maka bayi akan merasakan nyeri dan akan meringis atau menangis. Kemudian kaji refleks moro. Jika bayi didengarkan suara yang keras, maka bayi akan refleks untuk bergerak. Kemudian pemeriksaan pada bagian hidung. Kita lihat kebersihan hidungnya, tulang hidungnya, kemudian kesimetrisan kedua lubang hidung dan sputum nasal pada bayi. Kemudian kaji hembusan napas menggunakan punggung tangan. Yang selanjutnya pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Kita lihat kebersihan mulutnya, kesimetrisan kedua bibir, dan apakah ada kelainan pada bibir. Yang selanjutnya kita raba palatum, apakah ada celah menggunakan jari kelingking. Selanjutnya kita kaji refleks rutin. Kita sentuh bagian pipi bayi, maka bayi akan refleks untuk menggoyangkan kepalanya ke bagian yang kita stimulus. Yang selanjutnya kaji refleks sucking. Kita menggunakan jari telunjuk untuk menyentuh bibir bayi, maka bayi akan respon untuk menghisap. Yang selanjutnya kaji refleks extrusion. Sentuh lidah menggunakan jari, maka lidah bayi akan refleks untuk mendorong keluar. Yang selanjutnya pemeriksaan pada bagian leher. Kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar limfe pada area leher bayi. Kemudian kaji refleks tonic neck dengan cara ketika bayi diangkat atau digendong, maka kepala bayi akan ikut terangkat. Kemudian pada pemeriksaan dada, kita lihat bentuk dada simetris atau tidak, kemudian diameter dada depan dan samping itu sama, dan apakah pada bagian bawah puting susu apakah ada ictus cordis. Kemudian kita lihat pergerakan dinding dada simetris atau tidak. Kemudian kita perkusi pada bagian dada untuk mengetahui bunyinya dan untuk mengetahui batas jantung dan paru. Kemudian kita mendengarkan bunyi napas dan bunyi jantung. Apakah ada bunyi napas tambahan?
Kemudian pada pemeriksaan abdomen kita lihat bentuk perutnya, kemudian apakah ada spider nevi, kemudian tali pusatnya bersih atau tidak, apakah ada infeksi. Kemudian kita perkusi 9 ragio perut. Kemudian kita meraba apakah ada benjolan dan pembesaran hati pada 4 kuadran perut. Selanjutnya kita mendengarkan bising ususnya. Adapun bising usus normal yaitu 8-12 kali. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Kita lihat kebersihan genitalia pada bayi. Kemudian kaji apakah penis sudah turun, kemudian kaji letak uretra berada di mana, di tengah atau di samping. Kemudian jika pada perempuan kita lihat labia mayora dan minoranya. Kemudian pemeriksaan pada tulang belakang. Kita lihat apakah ada kelainan pada tulang belakang dan kita raba apakah tulang belakang berada pada satu garis lurus. Kemudian pada pemeriksaan anus kita lihat apakah ada lubang anus atau tidak dengan cara memasukkan jari kelingking ke dalam anus. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Kita lihat pada bagian tangan dan kaki apakah sejajar atau tidak. Kemudian kita melihat jari-jari lengkap atau tidak. Kemudian kita mengkaji refleks menggenggamnya dengan cara menaruh tangan kita atau jari telunjuk kita pada telapak bayi, maka bayi akan respon untuk menggenggam. Kemudian kaji refleks Babinski dengan cara ketika kita menyentuh atau mengelus telapak kaki bayi, maka telapak kaki bayi akan melebar. Kemudian kita kaji refleks stepping dengan cara ketika bayi ditempatkan pada satu daerah yang rata, maka kaki bayi akan refleks untuk berjalan dengan cara mengangkat kaki di depan kaki yang lain. Kemudian kita pasang kembali pakaian bayi dan bedong bayi.
pemeriksaannya sudah selesai, Bu. Untuk tanda-tanda vitalnya semuanya normal. Kemudian pemeriksaan fisiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki juga normal. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Bu. Itulah tadi video mengenai pemeriksaan fisik neonatus dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.